Selamat pagi pada teman-teman petani di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wayan Sriye. Saya sebagai petani pembudidaya stroberi di Bali. Nah, kami punya anggota yang berbudidaya stroberi namanya Bali Buyan Berry. Kami punya anggota jumlahnya 24 orang, semuanya spesifik berbudidaya stroberi. Nah, kami sedikit akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya yang kami lakukan di kelompok Bali Buyan Berry. Kami melakukan sebuah pengolahan lahan sebelum kita lanjut ke tingkat budidaya. Pengolahan lahan sebelumnya kita persiapkan di awal, kita punya kultivator, hand traktor untuk proses pengemburan tanah dan pencampuran pupuk organik yang sudah kami buat. Selanjutnya kami punya cangkul kita gunakan untuk membuat sketsa dan pembuatan bedengan. Nah, ini untuk dipakai untuk meratakan tanah. Nah, dari proses ini pengolahan tanah, sementara kami di belakang ini ada teman-teman kelompok kami bekerja ini membuat sketsa dan dilanjutkan menjadi bundan atau bedengan. Baru dilanjutkan nanti pemasangan irigasi tetes dan selanjutnya ditutup dengan musa plastik hitam perak dan dilanjutkan dengan penanaman. Nah, seperti itu kami proses di awal untuk melakukan sebuah proses budidaya. Selanjutnya baru akan pemeliharaan sampai ke panen. Sebelum kita mengolah lahan, saya melakukan penebaran pupuk organik. Ini pupuk organik yang sudah jadi, kita fermentasi dari bahan-bahan organik, ada dari arang sekam, ada dari sekam, terus dari kotoran hewan dan kompos. Kita sudah fermentasi, kita tebar. Nah, penggunaan pupuk untuk luasan 1 hektar, kita menggunakan pupuk yang sudah fermentasi ini kurang lebih sekitar 40 ton. Nah, setelah ini kita tebar, sudah merata, kita tambahkan pupuk anorganik kurang lebih 200 kilo per hektar. Nah, kita sebar juga pupuk anorganiknya tipis sekali seperti ini, tipis. Nah, nanti kita baru melakukan pencampuran sekaligus untuk mengolah tanah dengan menggunakan traktor atau hand traktor. Kami tambahkan kami menambahkan pupuk anorganik di sini karena kami juga berbudidaya yang mengarah ke ramah lingkungan. Tapi penggunaan dari anorganik ini dan kandungan pupuknya ini sebenarnya untuk menambah unsur percepatan, karena kami menanam stroberi itu perlu unsur tambahan. Kalau organik ini untuk memelihara kesuburan tanah yang berkelanjutan. Nah, untuk nutrisi tambahannya kita pakai dari unsur kimia dengan di awal kita menebar sedikit sekali, cuman 200 kilo per hektar. Selanjutnya saya akan menjelaskan, setelah tadi kita sudah melakukan penggemburan tanah dengan menggunakan traktor atau hand traktor. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat sketsa bedengan. Sketsa bedengan ini kita buat dengan ukuran lebar, itu bedengan kita buat dengan lebarnya itu 65 cm. Dengan got nanti, gotnya itu 55 cm. Berarti jarak antara got dengan bedengan itu sudah 120 cm. Kenapa kita buat seperti itu? Untuk siklus selanjutnya, apabila kita membuat bedengan kembali, nanti got itu akan menjadi bedengan dan bedengan itu akan menjadi gotnya untuk siklus selanjutnya. Nah, ini menggunakan cangkul dengan kita naikkan tanah seperti ini. Untuk sketnya seperti ini. Nah, kita pakai tali untuk meluruskannya. Nah, kita potong biar lurus. Tanahnya kita naikkan, itu tinggi bedengan kita itu ukurannya kurang lebih sekitar 30-40 cm. Kalau kita ukur selutut lah. Selutut kita ngukur, nanti setelah ini baru kita tutup dengan mulsa plastik hitam perak. Tapi sebelum kita nutup, kita pasang irigasi tetes. Irigasi tetes dengan jarak spasi tetesnya itu kurang lebih sekitar 20 cm. Tadi kita sudah melakukan pembuatan bedengan dengan ukuran
65 cm. Sekarang kita akan melakukan pemasangan irigasi tetes. Ini kita menggunakan irigasi tetes namanya tip drip. Tip drip ini panjangnya kurang lebih sekitar 24 meter. Nah, kita pasang, kita tarik dulu panjang ini, nanti kita pasang di atasnya dengan spasinya yang 20 cm. Ini titik tetesnya menghadap ke atas, jangan kebalik, karena ini seperti ini adalah lubang tetes, ini spasinya 20 cm. Ini bisa menetes kalau kita kasih tekanan dengan menggunakan pompa air, itu dengan tekanan kurang lebih 1-2 bar, dia bisa menetes 1 jam itu 1 liter. Nah, ini di irigasi tetes ini fungsi utamanya adalah satu untuk pengairan, yang kedua kita bisa melakukan pemupukan dari ini dengan menggunakan pupuk cair. Seperti itu. Kita taruh di atasnya seperti ini. Kita taruh ini, lubangnya menghadap ke atas. Kenapa menghadap ke atas? Nanti apabila ada endapan-endapan dari pupuk itu tidak menyumbat pori-pori daripada filter ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita pasang irigasi tetesnya. Ini kita gunakan dari sistem irigasi yang sudah pernah terpakai ini. Kita pemakaian pipa ini sudah 3 kalinya yang sekarang. Ini bisa dipakai selama 5 tahun. Cara pemasangannya adalah seperti ini. Ini sudah ada kuncinya, tinggal masukkan. Kita kunci. Nah, kita tarik di ujung. Sekarang guludan sudah terbentuk, kita membuat lubang tanam. Lubang tanam itu jarak tanamnya kurang lebih sekitar 30-35 cm. Nah, caranya di awal kita dengan memakai ukuran, ini kurang lebih ukurannya 35 cm. Di awal kita lubangi seperti ini. Nah, kita ukur dengan ini, gampang kita ini. Nah, sekarang kita akan melakukan penanaman. Nah, benih atau bibit yang kami gunakan ini adalah bibit dari sistem sulur. Sistem sulur yang sudah kami cangkok dengan menggunakan pembungkus plastik dengan media di dalamnya, dengan media organik juga. Ini dari tanah-tanah yang sudah subur. Nah, kita lepas plastiknya dulu seperti ini. Ini umur bibit kurang lebih di lahan, karena kita cangkok dari sulur kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Sudah ada akar terlihat seperti ini, kurang lebih panjangnya antara 7-10 cm. Nah, kita tanam ini. Nah, ini bisa dilihat tanaman yang sudah ditanam di bedengan ini umurnya sudah antara 2-3 bulan. Umur ini sudah dari vegetatif sudah mulai menginjak ke generatif. Sudah mulai ada buahnya kelihatan seperti itu. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan panen. Nah, selama kita umur ini kita melakukan pemeliharaan dengan menggunakan irigasi tetes tadi yang sudah ini dengan pengairan dan penyiraman. Nah, proses untuk pemeliharaan pembersihannya kita lakukan seperti ini. Kita membersihkan gulma, lalu sering gampangnya dibilang pruning itu artinya satu pembersihan gulmanya, yang kedua dengan cara menghilangkan daun-daun tua untuk artinya
kebutuhan pupuk itu biar tidak terlalu boros. Nah, untuk menginjak ini sampai ke vegetatif sudah menjadi buah, ini kita sudah keluar bunga seperti ini. Dari bunga ini kurang lebih sudah ada penyerbukan, itu akan menjadi buah yang sudah siap panen. Itu kurang lebih umurnya 20 sampai 25 hari sudah bisa panen. Nah, buahnya itu seperti ini. Nah, kalau ini sudah berbuah, kita akan menyungkup. Kalau kami di sini menyungkup dengan menggunakan plastik sungkup seperti ini. Prosesnya kita pembuatnya adalah memasang, di awal kita memasang tunnel. Ini kita bilang tunnel. Kalau dulu kita pakai bambu. Sekarang kita sudah pakai namanya tunnel. Ini dari bahan, di tengahnya itu pipa baja yang tipis dibalut dengan plastik polietilen. Panjang. Nah, ini ukuran tunnel ini 2,4 meter, 2.400 mm. Nah, ini kita tancapkan di tanah kurang lebih yang kiri 20 cm, 20 cm. Akhirnya kita dapat tinggi sekitar 1 meter. Kalau tinggi guludan kurang lebih 40 meter, berarti tinggi antara jarak guludan dengan tunnel dengan plastik nanti sungkupnya itu kurang lebih 60 cm. Nah, manfaatnya apa? Kelebihannya apa tunnel ini? Karena kalau kita sudah menginjak masa panen, kita dalam waktu 1 minggu kita melakukan panen itu 2-3 kali panen. Kita melakukan pemasangan sungkup seperti ini. Manfaat utama dari pasang sungkup ini karena di lingkungan kami di sini curah hujan begitu tinggi. Nah, di stroberi dia perlu air banyak, tapi buahnya tidak boleh terkena air karena beresiko terhadap satu busuk dan rasa dan tampilan juga. Nah, makanya kami membuat sungkup di sini dengan sungkup yang seperti ini. Nah, waktu di musim hujan atau sore hari kita sungkup seperti ini. Kita tutup di malam hari atau setelah panen. Kalau kita mau melakukan panen kembali, kita harus buka seperti ini. Nah, kita buka baru kita panen lagi. Selanjutnya kita akan ada proses panen. Proses panen itu yang sebelum kita panen kita harus menyediakan peralatannya dulu. Seperti ini tray kita gunakan untuk mengumpulkan hasil panennya. Buah yang dipanen yang layak untuk dipanen untuk di stroberi adalah tingkat kematangannya antara 80% sampai 100% tingkat kematangannya. Yang bisa kita lihat seperti ini. Kalau di sini masih moncong putih namanya. Seperti ini sudah bisa dipanen dengan tingkat kematangan 80% sampai yang full red, merah 100%. Nah, proses panennya bisa dilihat seperti ini. Caranya kita pegang buahnya, tapi jangan terlalu keras memegangnya karena ini teksturnya lembek. Kita petik seperti ini, dibuntir. Nah, dan selanjutnya kita panen seperti ini. Setelah panen ini, kalau dalam tempat ini kalau sudah penuh, kita sediakan tempat yang lainnya untuk mengambil kembali proses panen. Nah, selanjutnya setelah ini kita serahkan ke bagian pasca panen untuk dilakukan sortasi, grading, packaging, dan selanjutnya ke pemasaran di pasar-pasar yang sudah ada ditentukan pasar ini. Ya, saya jelaskan di sini kita mengolah pupuk organik, kita sudah mandiri. Bahan-bahan organik yang ada di lingkungan sini, contohnya satu ini dari panen kita, panen ini daun-daunnya ini kita kumpulkan, kita kasih bakteri yang nantinya bisa bakteri dekomposer untuk mengkomposisi ini menjadi menjadi organik. Nah, kita tuang di sini untuk menjadi yang padatnya. Kita gunakan dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar. Seperti ini kita tuang karena kita tidak menjual pupuk, kita pakai untuk sendiri. Prosesnya seperti ini, kita tunggu. Setelah itu
dengan umur kurang lebih minimal lah 3 bulan, pupuk itu akan sudah menjadi kompos. Kompos seperti itu, yang warnanya sudah berubah menjadi hitam dan itu sudah siap kita pakai. Nah, kekurangannya baru kita di komunitas kami di PMK sudah ada champion yang bergerak untuk pembuatan pupuk organik yang sudah siap digunakan. Kami kalau kekurangan pupuk, kami bisa order ke teman kami yang ada di komunitas kami di PMK, karena kami juga di komunitas artinya petani muda keren, kita berusaha untuk mandiri pupuk dan pemasarannya atau penjualnya itu kita masuk di dalam koperasi petani muda keren. Bahan-bahan organik yang kami proses di sini yaitu satu, ada bahan organik dari dari daun stroberi, ada dari bonggol pisang, terus ada dari kompos organik dari daunan ditambah dengan kohe. Kohe itu ada kohe dari kotoran sapi dan ada dari kotoran kambing. Nah, itu bahan-bahan baku yang kami gunakan untuk dipakai sebagai pupuk organik. Teknik pembuatan bibit kami di kelompok Bali Buyan Berry, untuk membuat bibit itu yang dominan kami gunakan adalah dengan teknik sapih induk dan sulur. Nah, sementara kami di sini karena kami di sini untuk rumah bibit, kami membuat proses pembuatan bibitnya di sini. Kami sekarang mengambil dengan teknik sulur. Nah, sulur yang digunakan untuk bibit kita memilih dari pohonnya yang sehat, juga sulurnya yang sehat. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita harus persiapkan bahannya dan alatnya. Bahan yang digunakan adalah satu, medianya dan pembungkusnya. Nah, dari sulur untuk menjadi bibit ini, kalau sudah kelihatan keluar akar seperti ini, kurang lebih sekitar 1 cm, setengah sampai 1 cm, ini sudah kita bisa pilih sebagai bibit. Nah, cara membungkusnya adalah seperti ini. Kita usahakan akar tadi itu menyentuh media. Kalau sudah tersentuh media seperti ini, kita ikat ini. Sudah terikat, biarkan dia bergelantung. Karena untuk mendapatkan nutrisi sebelum ini bisa tumbuh, harus mendapatkan nutrisi dari induknya dulu. Nah, umur dari setelah kita penyapukan ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Nah, dari 2 minggu sudah kelihatan akarnya seperti ini. Daunnya sudah mulai agak gemuk. Nah, kita potong seperti ini. Nah, ini kita sudah pindah tanam ke kebun karena dia sudah punya akar dan dia sudah siap untuk mengambil makanan dari akarnya. Seperti itu tekniknya untuk sulur. Sama juga kalau seperti kita mengambil teknik pengambilan bibit dengan indukan, dengan sepeh induk. Sepeh induk kita bisa sepeh dari induknya ini, kita masukkan di sini. Kalau sudah induknya kan sudah bagus hidupnya. Nah, baru kita semai di tempatnya, kita kasih tetap siram air. Nah, nanti umurnya sama 2-3 minggu dia akan sudah keluar akar, kita sudah bisa pindah tanam ke kebun. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dari teknik. Kelebihan kita menggunakan teknik sulur adalah pada waktu sepanjang tahun itu kita tidak bisa mendapatkan sulur secara terus-menerus. Hanya bisa didapatkan pada waktu musim hujan. Karena di musim hujan dengan kecukupan air dia bisa menghasilkan sulur. Kalau di musim-musim kering kita bisa menggunakan spin. Kelebihannya adalah ini kita bisa ambil bibit di musim hujan. Kalau kekurangannya ya jelas di musim kemarau kita nggak dapat ini. Kalau sepeh
kelebihannya kita bisa di dua ini, di dua musim kita dapat ini. Cuma kadang-kadang petani kita enggan untuk menyepih induk pada waktu di musim kemarau. Karena di musim kemarau dia akan berproduksi menjadi buah. Lebih baik dia menghasilkan buah dulu, baru nanti secara ekonomis dia ingin mendapatkan hasilnya dulu, baru bisa kalau kita sudah siap tanam bisa dengan seperti ini. Nah itu. Nah terus yang ketiga, kita bisa menggunakan dengan sistem bibit itu dengan biji atau dan kultur. Nah kami di petani sekarang ini belum bisa mengembangkan dengan sistem biji atau kultur karena itu perlu waktu yang lama, juga biaya yang sangat tinggi. Karena di sini juga sudah bisa mengembangkan cara ini, sementara kami masih mengembangkan dengan sulur dan sepeh induk seperti itu. Nah di sini di rumah lindung ini juga pemasangan irigasi tetes juga sama, tapi juga menggunakan untuk menstabilkan suhu. Kita memakai fogger, penyiramnya fogger. Kita menggunakan IoT. IoT, Internet on Things, kita sudah pasang seperti ini. Apabila kita sedang bekerja di luar rumah, dan data kita lihat di HP Android kita bahwa suhu itu selalu panas, kita bisa mengendalikan dari jarak jauh karena sudah terpasang IoT. Itu satu. Yang kedua, apabila kita berada di lingkungan ini secara manual pun kita bisa, karena di sini sudah dipasang alat bekerja secara manual bisa, secara internet atau IoT bisa. Ya, tadi kita sudah melakukan panen di kebun. Selanjutnya, setelah panen itu kita masuk ke penanganan pasca panen. Proses awal kita di pasca panen itu adalah produksi yang kita hasilkan di kebun, kita timbang dulu. Kita timbang, kita catat. Nah, setelah kita timbang, kita catat sudah tahu berapa jumlahnya, baru kita akan mengarah ke tempat penyimpanan dulu. Sudah dicatat, akan mengarah ke simpan dulu sementara, tempatnya sementara. Kita akan sortasi, kita ambil kembali, kita sortasi di tempat kan. Ini proses sortasi kita. Ini proses sortasi kita. Ini tadi buah itu kita tuang di sini. Nah, prosesnya di sini kita pilah dulu. Kita pilah dengan sortasi mana yang layak dan mana yang kurang layak, atau kita kasih ini reject. Yang layak kita lakukan langsung dengan grading. Grading itu kami di sini karena pasarnya ada 3 pasar. Pasar yang tradisional, terus ada pasar modern, ada pasar horeca, dan pasar olahan. Nah, kalau yang di pasar tradisional mungkin kita bisa jual dalam bentuk curah. Nah, kita tambahkan pasar sekarang karena kita sudah masuk pasar global. Terus ada kita di PMK, kita punya Boss Fresh yang mengembangkan pasar digitalisasi dengan online. Nah, yang menangani itu adalah Boss Fresh. Boss Fresh sudah melakukan penjualan online. Nah, mungkin dari teman-teman yang berminat dengan stroberi kami bisa di aplikasi Boss Fresh. Untuk aplikasi Boss Fresh, nanti Anda bisa melihat banyak dari proses budidayanya, panennya, sampai pemasarannya. Nah, di sini kalau kita sudah klik stroberi, aplikasinya akan menjadi di bawahnya seperti saya, lihatlah nama petaninya siapa, kapan panennya, berapa produksinya ada di sini. Makanya kalau kita pemasaran, karena kita sudah punya Boss Fresh ini, teknologi pemasaran digital ini sudah sangat bagus juga di pasar kami. Proses sortasi sudah kita lakukan. Sekarang kita melangkah ke proses packaging sesuai dengan gradingnya. Proses packaging kami ada 2. Yang pertama dengan menggunakan
plastik wrapping. Plastik wrapping ini untuk melindungi gerakan pada waktu kita mobiling ke pasar Horeca dan pasar Bintang. Nah, terus yang kedua ada packaging dengan kertas seperti ini tanpa wrapping. Ini pasarnya adalah ke pasar modern, pasar display. Nah, ini nilai jualnya juga karena kemasan, karena apa namanya, ini kategori buah premium, nilai jualnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang standar. Nah, ada pesanan khusus, misalkan ada pelanggan kami yang di luar standar packaging kami layani juga. Seperti ini, dia minta 1 kilo dengan ukuran tertentu. Ini ukurannya 1 kilo untuk pesanan khusus, misalkan untuk konsumsi langsung, untuk adalah yang datang langsung ke tempat kami untuk membeli langsung kemasan ini. Nah, ini proses kita untuk membuat sebuah proses. Karena panen kita di lapangan seperti tadi saya jelaskan, ada panen dari tingkat kematangan 80% sampai 100%. Nah, ini buah yang tingkat kematangan 100%. Apabila kita jual ke pasar display, ini beresiko cepat berubah warna atau rusak. Untuk mempertahankan rasa dan warnanya, kita proses dengan membuat buah ini disimpan dalam bentuk frozen atau dengan proses seperti ini. Dan ini juga pasarnya ada permintaan pasar yang khusus seperti ini. Nah, kegiatan kami di sini panen di kelompok tani Bali Pianbiri itu dengan rata-rata panen per sekali panen itu kurang lebih sekitar 500 sampai 800 kilo dalam waktu masa panen 1 hari sekali panen. Kalau misalkan dalam 1 minggu kita panen 3 kali, rata-rata di musim sekarang itu kita bisa dapat buah 2 sampai 3 ton. Itu rata-rata panen kita. Nah, pasarnya juga begitu, kita panen penjualan pasar yang ada yang segar, ada yang proses. Kalau yang proses ini adalah ke pasar olahan atau pasar mandiri. Nah, kalau melihat perbandingan harga jual kita di pasaran, untuk pasar frozen kita ada negosiasi harga sesuai dengan kualitas dan kuantitas. Misalkan kalau kita masuk ke industri besar, kita selalu berbicara masalah kuantitas, itu ada negosiasi. Dan kalau ada permintaan sesuai dengan kualitas yang bagus, harga hampir sama dengan harga yang kita jual segar. Seperti ini, kita ini gradingnya, kalau masuk ini gradingnya masuk di grading BC. Kita jual itu harganya rata-rata 35.000 per kilonya. Itu dengan kuantiti. Kalau kita jual eceran bisa di kisaran 40 sampai 45.000 kalau ecerannya. Nah, juga kita melayani yang Horeca, karena kita mobiling di Horeca itu ada pesanan dari 1 kilo kita layani sampai sebanyak-banyaknya. Itu masing-masing apa namanya, harga itu fluktuasi. Harganya antara 30 sampai 40 sama. Suhu penyimpanan kalau yang sudah ini kita simpan dengan suhu di freezer ini, suhunya kurang lebih rata-ratanya adalah minus 18 sampai minus 24 derajat Celcius untuk mendapatkan suhu standarnya penyimpanan. Itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, makanya dengan teknik kita bisa simpan seperti ini, kita bisa, artinya harga segar di pasaran itu kita bisa lebih stabil dengan menjaga produksi yang berlebihan dengan menyimpan seperti ini.